sih? Ini ada mikrofon. Hah? Oh, gitar trouble. Kalau yang itu pakai mikrofon ajaib. Oke. Om Daniel, ntar aja mainnya pelan-pelan aja. Aku suka kaget gitu kalau tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah gitu ya nadanya. Kita bacakan dulu ya. Ini dari yang rame dari dunia pageant ya. Di-upload dari akun pageant Indonesia Pageant. Jadi yang di-upload itu adalah situasi di mana Kirana Larasati lagi audisi untuk mengikuti Miss Universe Indonesia gitu. Nah, kenapa aneh? Kok aneh? Ya kan udah jadi artis kok masih ikutan begitu. Tapi ada banyak sekali sorotan netizen terhadap audisinya Kirana Larasati ya. Salah satunya adalah mereka menyoroti, ih public speakingnya kok gitu banget sih. Coba kita lihat yang berikut ini. Ya, tapi kita lihat dulu ya sebelum kita baca komentar netizen, kita lihat dulu kok bisa sih Kirana Larasati ikutan Miss Universe gitu. Karena ternyata persyaratan untuk mengikuti Miss Universe itu memang lebih universal. Jadi siapa aja boleh, jadi minimal satu kalau untuk Indonesia adalah berdomisili di Indonesia, warga negara Indonesia, minimalnya 18 tahun dan gak ada maksimalnya ya? Gak ada. Aku bisa ikut dong? Oh wow. Tinggi badan minimal 1, nah itu aku gugur di situ. Di 165 itu ya. Telah tinggal di Indonesia selama setidaknya 6 bulan. Oke, yang berikutnya ada lagi. Baik lajang, menikah, bercerai, atau memiliki anak. Mungkin bukan memiliki anak, atau sudah memiliki anak ya kan. Terus kalau itu sih ya kan. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mampu menjiwai semua nilai dan atribut menjadi Miss Universe Indonesia yang termasuk kepercayaan diri, etika kerja yang kuat, komitmen, profesionalisme, bakat, keanggunan, dan kecantikan. Nomor 10 aku banget ya kan. Saya yang tingginya kurang. Nah selain Kirana Larasati juga ada Soraya Rashid yang juga ikut ya. Dia ada keterangan lagi umur 28 tahun. Lajang kalau dia ya. Komentar netizen coba kita lihat nih komentar terhadap audisinya Kirana Larasati. Cerdas, usia 35 plus tapi masih kelihatan fresh, latar belakang oke, entertain udah senior, follower 1 juta. Terus gak ada desas-desus aneh-aneh, OOTD-nya high fashion banget, tajir, melintir. So gak ada yang mustahil, dia salah satu kandidat terkuat gitu. Ini yang pro ya. Yang berikutnya ada lagi. Public speakingnya sepertinya kurang banget, kata gitu. Aku buka kursus yang berikutnya. Umur 38, status janda, tinggi 169. Semangat kakak gitu. Oke yang berikutnya. Untuk ikutan Miss, maaf Kirana kayaknya banyak kurangnya. Tapi nggak dijelasin kurangnya apa menurut dia. Yang berikutnya, wow dia ini salah satu kandidat kuat sih. Yang berikut, bukannya ajang miss-missan nggak boleh op-op ya. Op tuh maksudnya operasi plastik. Karena kan Kirana kemarin baru ini ya hidung ya. Aku belum selesai bacanya tadi. Ya ampun. Semua harus natural di wajah dan tubuh. Yang berikutnya. Please kalau ikut miss-missan gini apa boleh finalisnya op? Beneran gue nanya dengan ada penasaran. Kalau setahu aku ya, setahu aku nih ya, dari beberapa, mungkin nggak tergantung Miss Universe itu gini juga nggak. Kayaknya semua negara tuh mempersiapkan yang mau dikirim nanti ke ajang yang internasionalnya itu dengan seksama. Ya, jadi kalau ada yang perlu diperbaiki akan diperbaiki gitu kan. Ya nggak sih, aduh ya gitulah. Oke, baik. Dah itu aja. Kalau tahu gini kan aku dengan almarhumah Lina Jubaidah pada 1997 dan dikaruniai 4 membawakan acara Opera Van Java selama 5 tahun bersama Andre Taulani, Nunung, Parto, dan Api. Sebelumnya kita mau bahas dulu ini ya, ada cerita Kang Sule katanya. Itu salah satunya si Enjan ya waktu itu ya, main game. Terus tiba-tiba duitnya Kang Sule, kepake lah 50 juta. Ya. Waktu tahu tuh gimana Kang Sule? Waktu tahu ya nggak aneh sih karena nggak aneh karena ada notif dari bank saya bayar segitu. Wah kan nggak langsung 50 dong, apa langsung Oke, karena hitungannya kan per bulan. Dalam 1 bulan mungkin dia itu beberapa hari lah gitu. Nah aku pikir itu yang pakai Iki sama Putri karena kan aku linkin kan kartu kredit itu jadi anak-anak bisa pakai, ada suplemennya ya. Kecuali Jan sama Perdi suatu saat Jan tuh pinjam kartu kredit dong, minta nomornya gitu. Terus sama kodenya. Buat apaan? Ada pokoknya ini ada yang harus dibayar. Murah kok, dia bilang gitu. Udahlah masuklah nomor kartu kredit itu.
Nah dia lupa nyopotin, masih ngeling di situ. Jadi teruslah kepake sama si Roblox itu. Oh, jadi itu untuk beli-beli atau untuk langganan atau untuk apa sih? Langganan sama beli-beli apa tuh nggak tahu. Oh, kan, jadi dia ngerasa, ih kok tiba-tiba gampang beli-beli gitu. Iya gitu dia, kok bisa. Kok umur bisa. berapa itu dia waktu itu? Baru-baru inilah kalau nggak salah. Serius? Udah segede itu? Iya. Iya ya mungkin setahun ke belakang, mungkin saya juga lupa lagi lah. Jadi Kang Sule kan udah tahu nih, terus? Ya udah, mau gimana lagi? Iya, asik banget. Ya, terus mau gimana lagi, orang yang make juga anak, masa kita laporin? Iya, enggak, maksudnya kan kamu yang main apa ini sampai 50 juta gitu enggak? Iya. Dimarahin gitu. Tapi nggak pernah sih aku kalau untuk urusan hal itu nggak pernah marah. Nggak pernah marah untuk urusan apa, untuk anak-anak? Ya udah nggak apa-apa, uang mah bisa dicari. Oh, Masya Allah. Yang penting kamu giat bekerja, kamu bisa tahu ngerasain bahwa capeknya, susahnya nyari duit. Udah segitu. Nggak dimarahin tapi agak makjelep ya. Ya begitulah. Tahu susahnya capeknya nyari duit ya. Iya. Nah ini katanya juga Kang Sule, anak-anak itu ya sebelum umur 15 tahun biarkan menikmati masa kanak-kanak. Ya. Tapi setelah 15 tahun diberi semangat untuk mereka supaya apa, punya aktivitas yang dia bisa menghasilkan. Di umur 15 dia harus mencari skill kemampuannya, jati dirinya, mau kemana. Gitu. Misalkan kamu mau jadi polisi, ya kamu harus belajar tentang kepolisian, kamu sekolah ke kepolisian, ke SPN atau apapun. Kamu pilih, di umur 15 kamu pilih, mana yang kamu suka. Oke. Kenapa 15? Karena di umur itu tuh pas banget anak-anak itu mencernanya itu bisa cepat. Oh. Gitu loh. Udah mulai terkonek nih semuanya, udah mulai SMA tuh, kan ya. Gitu, mulai SMA tuh udah mulai aktif lah, otak kiri, otak kanan tuh udah bekerja. Gitu. Jadi kalau misalkan di umur segitu, gampang, dia punya skill kemampuan, tinggal diasah, udah kesannya gampang. Makin cepat, makin suksesnya juga insya Allah makin. Bukan berarti dia harus kerja, bukan. Tapi, jadi harus tahu dulu nih mau kemana nih, cari tahu gitu cari tahu arahnya mau kemana. Gitu. Yang paling cepat tahu dia mau kemana tuh siapa? Semuanya sih cepat. Semuanya cepat. Dari 15 dikasih challenge itu mereka semua. Dan sesuai dengan apa yang mereka jalanin sekarang. Sesuai. Sesuai. Aku mau nyanyi, oh ya udah. Aku kan kayak Iki, coba nge-host, coba ini, oke. Pilih sekarang yang mana? Dia milih nyanyi. Jangan sama kan? Jangan juga nge-host, terus main sketsa dan lain-lain. Pilih yang mana? Sukanya itu nyanyi. Udah. Pudel? Kalau Pudel lebih ke dia ke apa ya, YouTuber lah. Dia lebih ke YouTuber. Itu dikasih itu juga, disuruh nyobain itu juga nggak? Pudel juga? Jadi aku kasih tahu sama Pudel, ini perkembangan zaman, ini kesini-sini, ayah kenapa punya YouTube, suatu saat YouTube ini akan menghasilkan, kamu dari sekarang harus bikin. Gitu. Media sosial, kamu udah nanti pasti akan banyak endorse dan yang lain-lain, informasi, gitu. Terus sekarang tuh udah orang anak-anak udah belajarnya di Google, ya udah belajar di rumah. Ya, karena dunianya juga sekarang mereka udah bisa belajar lewat itu ya, sosial media. Tapi karena lingkungan. Karena lingkungannya seni ya susah, mau kemana lagi kalau nggak nyanyi kan? Ya influence-nya itulah ya. Nah benar bahwa Iki itu sebenarnya ya diarahin yang ngelawak, ternyata dia milihnya nyanyi. Iya, padahal ngelawak juga lucu. Dia kalau misalkan konser itu dia stand up dulu. Oh serius? Iya. Jadi kayaknya yang nurun bakat lawak tuh sebenarnya Iki. Ya, jadi mungkin salah satunya, Ki, kenapa kamu harus bisa berbicara, public speaking harus bagus? Karena ketika kamu udah males menyanyikan 7 lagu, kamu bisa dikurangi 2 lagu dengan kamu ocehan di awal. Gitu. Makanya dia panjang banget kalau ngomong. Waktunya 1 jam nih ya. Iya. Kalau nyanyi doang kan panjang banget itu lagunya ya. Kalau diselesain ngomong, dia sambil napas. Betul, ya kan. Gitu. Makanya dia udah terlatih dengan itu. Dia juga sama. Melatih public speaking. Kalau si Ferdi? Kalau Ferdi dia lebih ke penyutradaraan sama film. Keren banget sih. Ya, sekarang juga lagi ada series bareng kan, series. Nah itu tahunya kalau dia lebih ke arah penyutradaraan atau film itu disuruh nyobain atau gimana? Enggak, dari kecil dia udah terlihat. Dari mana kelihatannya? Misalkan disuruh syuting nih, kamu jadi ini ya, nanti kamu dialog ini, kamu ngomong ini, oke. Kamera set. Habis itu dia nonton, dia tahu tentang continuity. Gitu. Itu nggak ada yang ngasih tahu padahal? Nggak ada yang ngasih tahu. Itu di umur 4 tahun. Serius? Iya. Ya ampun ya, darahnya mengalir deras ya, darah seni ya ke anak-anak ya. Kalau nonton film, itu yang dia lihat tuh angle, terus kesalahan dari film itu. Ini kok baliknya ke sini ya, harusnya kan ke sini. Dari kecil. Matanya jeli banget ya. Iya. Nah, kalau Azam udah kelihatan belum nih di arahnya? Azam belum lah. Belum lah kalau Azam. Masih ngoceh-ngoceh gitu lah. Cuman cerdasnya sih dia udah. Udah kelihatan juga pintar, ya. Pintar banget. Kalau Kang Sule sendiri kan emang juga cari apa ya? Udah beraktivitas, cari duit kegiatan itu kan dari kecil katanya, dari SD.
Kalau itu karena tahu atau karena suka atau karena kepepet? Karena kepepet. Tapi di usia 15, karena itu katanya Kang Sule itu udah mulai mikir tuh. Itu Ya, di usia 15 saya sudah bisa membiayai diri saya sendiri. Terus udah tahu nih mau kemana gitu di usia 15? Udah tahu lah. Udah tahu. Ke seni lah pokoknya. Seandainya nih Kang Sule ya. Seandainya Kang Sule itu nggak ke seni. Kang Sule akan jadi apa? Dagang. Dagang. Karena keturunan bapak saya kan berniaga semua. Oh oke. Baik. Nah sekarang kita mau tanya nih. Mana sih contekan aku ya? Kang Sule ini ada papan-papan, tolong tunjukin sesuai dengan pertanyaannya. Siapa yang di antara anak-anaknya Kang Sule ini yang sifatnya itu paling banyak miripnya sama Kang Sule? Ferdi. Oh dari kecil udah teliti gitu ya, udah tahu mau kemana arahnya. Itu kreatif. Yang remajanya paling bandel, paling rebel. Remaja. Anak pertama ya. Iya. Dia suka nyoba-nyobain apa gitu ya? Iya. Oh, terus? Iya. Tapi dia bilang. Oh, dia bilang? Dia bilang ketahuan atau gimana caranya? Enggak, dia bilang aja ngobrol setelah sekian lama? Sekian lama dia ngobrol. Terus? Ya gitu aja. Oh, udah lewat gitu? Nggak pernah dibikin kapok? Udah lewat. Udah lewat. Oke. Siapa yang paling pendiam banget? Kalau nggak dimasukin koin nggak ngomong? Oh, Pudel ya, karena cewek kali ya? Karena perempuan. Oh, pendiam tapi ya kalau udah kumpul sih enggak juga. Tapi ini mungkin, juga pendiam juga. Oh. Dia pendiam juga. Tapi mungkin jarang curhat yang lebih mendalam. Semua anak-anak tidak pernah curhat. Tidak pernah? Ya, karena aku pikir begini. Kalau kamu punya keluhan apapun, seberat apapun, coba kamu tangani dulu sendiri. Dari kecil tuh begitu? Dari kecil. Tangani sendiri. Makanya ada masalah, ada apa gitu. Tahu-tahu saya tuh taunya dari guru atau dari apa, dia tidak pernah bicara apapun. Nggak boleh ngadu-ngadu gitu ya? Iya, nggak boleh ngadu-ngadu. Nanti kebiasaan. Oke, selain yang pernah tiba-tiba ada tagihan 50 juta, ada lagi nggak ya tagihan yang lebih gede? Dari anak-anak ini, siapa? Nggak ada. Nggak ada? Tapi yang lebih unik tuh ini nih, anak ini nih. Kenapa? Jadi dia minta top up waktu itu nggak banyak, cuman 400.000. Tapi dalam sebulan itu bisa 4 atau 8 kali. Nah tiba-tiba si akunnya itu hilang. Nah, terus dia datang nangis minta maaf. Kenapa? Ya itu, aku udah minta uang nggak ya, tapi akunnya hilang. Ya ampun. Ya terus di mana? Ya pokoknya aku minta maaf katanya, ayah sampai meluk gitu. Oh dia? Ya karena aku udah minta uang sama ayah. Dia merasa bertanggung jawab ya, gitu? Merasa bersalah dia. Gitu. Akunnya hilang, terus akunnya nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Tadi terus uangnya kemana? Ya hilang katanya gitu. Oh, karena dia merasa udah menyia-nyiakan uang terus 400.000. Minta maaf gitu, terus ya udah kan duit kamu ada di aku. Ya udah itu ganti aja. Jangan. Itu kali yang dia takutin ya. Yang ditakutin itu ternyata. Jangan sampai diganti. Siapa yang secara akademis paling rajin, paling pintar nilai-nilainya di sekolah ya? Nilai-nilai di sekolah hampir semua. Hampir semua? Pada bagus. Pada bagus? Ya, kecuali saya. Kang Sule dulu nggak gitu? Enggak. Kenapa? Pasti bukan karena nggak pintar, pasti karena sibuk kayaknya nih. Karena iya sibuk bekerja. Sering bolos. Gitu? Saya matematika aja 4. Hah? Iya. Terus ngertinya matematika di umur berapa? Di pas dagang. Pas dagang. Baru masuk akal gitu ya. Pokoknya kalau aritmetika, aljabar udah pusing lah. Kalau yang ada akar kuadrat, akar gigi dan yang itu udah pusing saya. Pusing. Sin kos tangen kos gitu lah, itu udah pusing ya kan. Siapa yang menurun bakat komedinya tadi? Iki ya. Iki. Yang keras kepala. Keras kepala. Siapa ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, semuanya nurut-nurut aja gitu ya. Bisa nurut-nurut mendengarkan aja. masukan. Yang sensitif, yang gampang terharu, Kalau sensitif tuh hampir semua. Hampir iya? semua. Ferdi, Iki, Putri, Jan. Kayak Diki gimana? Ya, Gampang tersentuh gitu? kayak tadi gitu, merasa salah dia nangis. Oh gitu. Jadi kalau Ferdi kan tadi nangis karena itu. Kalau Iki pernah nangis gara-gara apa? Iki pernah nangis gara-gara dimarahin. Karena? Karena dimarahin depan karyawan. Oh malu dia. Malu. Gitu. Jadi dia bilang, ayah sedih, dia nangis itu. Kalau boleh sih marahin Iki boleh, tapi jangan depan karyawan. Oh ya udah maaf. Udah tahu ya. Pudel. Kalau Pudel, kalau dia sih harus sering sensitifnya tentang masalah ibunya sih. Ke ibunya. Jan. Kalau Injan sensitifnya apa ya?
dia sih nggak pernah kelihatan, tapi dia kalau dengar nama bapaknya dia pasti nangis. Kenapa? Nggak tahu aku juga. Tapi kalau misalkan nggak ada bapaknya gitu, misalkan gitu. di TV, di TV, describe foto nih misalnya. Nah, dikasih foto gitu, ya udah dia nangis. Oh gitu. Karena dia tahu perjuangan bapaknya. Jadi dia tahu. Ya, perjuangan bapaknya apapun lah, dia tahu. Dia meresapin itu. Oh iya, gitu dari kecil. Azam. Ajam ini aku masih bingung sama anak ini sebetulnya. Iya benar. Jadi dia setiap saat minta video call. Ayah, katanya, punya apa dia minta video call. Tapi kalau ke rumah, kalau ketemu dia nangis. Gitu loh. Saya pernah diusir sama dia. Iya benar. Udah pulang sana, pulang katanya, pulang. Di luar tuh, di sana aja tuh, di sana gitu. Udah aku di sana gitu. Tapi pengen teleponan terus. Tapi pas gitu pulang, malam udah video call lagi. Bingung saya mana. Tapi memang gini mungkin, dia itu kalau ada mamahnya, tapi kalau nggak ada mamahnya asik. Oh. Jadi lebih ke mamahnya kalau ada ayahnya gitu. Oh iya. Oh dia takut ini kali ya. Iya. Dia bingung nih, gitu. Bapak gua tuh gitu kali ya. Yang boros. Yang boros Iki kayaknya. Oh Iki ya. Ini yang paling duluan, yang paling kaya yang mana nih sekarang nih? Masih Iki. Masih. Oke, berikutnya kegiatan baru Kang Sule juga adalah menjadi ada di acara YouTube juga bareng Andre Taulani ya. Ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Keren nggak ini? Oh keren banget ini. Ini karena gue pengen sesuatu yang baru bareng sama lu. Wah, kalau kemarin kan bekas yang dulu. Iyalah. Masa kita dapat bekas? Iya, bekas dong. Yang baru kali. Ya, tapi kan sebelumnya katanya emang co-hostnya juga beda gitu ya. Iya beda. Kang Sule tadinya tamu aja doang. Tadinya tamu 2 episode saya tamu. Nih, sebelumnya ini konsepnya, terus ganti konsep. Ada juga kan itu ATF itu Andre and Friend lah kalau nggak salah ya. Andre Jadi Taulani siapa aja tuh, ada drummernya Netra, terus El Rumi, jadi gonta-ganti. Gonta-ganti. Gitu. Terus kalau Kang Sule itu sekarang udah berdua nih sekarang. Sekarang udah berdua, dia kangen aja katanya. kangen bareng. Ya, gitu ya, saut-sautan bareng gitu. Iya. Gimana kalian berdua akhirnya bisa satu ini lagi, ada proyekan bareng, bisa saling bercanda lagi berduaan gitu. Ya biasa aja kayak dulu lah. Biasa aja kayak dulu ya. Biasa aja. Yang berikutnya, ngajaknya gimana? Ngajaknya gimana ngomongnya tuh Kang? Pembagian honornya gimana? Jadi, profesional ya Kang? oh profesional. Nggak pakai pembagi honor ya? Saya dibayar. Dibayar profesional? Saya dibayar sama. Bukan bagi hasil bukan? Enggak. Enggak bagi hasil. Ngomongnya gimana? Ngomong apanya? Yuk join yuk gitu. Oh Andre. Nah, awalnya ngomong sama Melvin gitu. Jadi kayaknya gue tuh harus ada yang tektok deh Pin. Biar cocok. enak nih gue lempar tuh kemakan ini. Kan kalau sama musisi bukan pelawak kan dia mungkin bingung. Coba aja deh Mas Sule deh gitu. Habis bintang tamu terus Andre, Sul kan dia Sul, manggilnya Sul ya. Sul jangan pulang dulu Sul. Gitu. Kan lu mau syuting. Enggak, jangan pulang dulu deh, gue mau ngomong. Ngobrol. Gitu. Nah, feeling saya tuh kan tidak pernah meleset kan. Udahlah kalau mau pakai gua mah udah tinggal jadwalnya aja udah hari apa gitu. Atuh tuh paham gitu. Oh kalian emang udah sehati banget ya, udah berapa tahun soalnya bersama. Udah jadi nggak usah ngomong set. Oke. Nah berikut kita mau nanya nih, seberapa tingkat stresnya Kang Sule menghadapi kondisi-kondisi berikut ini. Kalau kerjaannya numpuk tapi badan nggak fit, seberapa stres? 1 sampai 10. 2. Ngedenger anak lagi galau atau sedih, stresnya berapa 1 sampai 10? 3. Anak sakit, 8. putus cinta. 2. Oke. Kalau lagi ditanya-tanya berkaitan sama mantan, karena mantan lagi terjerat kasus, stresnya berapa? Stres 3. Oh 3 ya, nggak salah ya. Biasa aja. Masuk artikel ya udahlah gitu ya, Iya. ikut-ikutan gitu. Oh ini yang kemarin soalnya ya, pas Natalie Holscher itu ya tersangkut kasus yang lagi rame kemarin, ada berita diboikot, apalah gitu. Komentar netizennya soalnya gini, bawa Kang Sule lagi. Intinya Sule terselamatkan katanya. Sule dulu ngomong nggak jelas, klarifikasi waktu menjawab. Pudel maafkan aku dulu menghujat kamu, sekarang bener waktu yang menjawab dan sebagainya. Ya drama netizen. Ya seberapa stres? Kalau
Kalau Kang Sule suka sama cewek, tapi ceweknya nggak suka, seberapa stres Kang Sule? 1 sampai 10. 4. 4. Kalau lagi ngejokes tiba-tiba pas lagi nggak mood, nggak lucu, nggak ada yang ketawa. Berapa stresnya? 9. Profesi soalnya ya. 9 itu apa? Stres. Jadi itu yang paling stres. Iya. Kalau sumber pendapatan berkurang? Ya 4, 3, 4 lah. 3, 4, biasa aja ya? Aja. Lebih kepada kalau karyanya itu, iya itu yang bikin paling stres ya. Oke, baiklah. Oke, nah yang berikut nih. Ngomong-ngomong soal karya nih Kang Sule nih. Ini ada satu, aku sebutnya ini dia banyak sih soalnya ya. Konten kreator yang dia itu pengen belajar komedi juga. Bercita-citanya pengen jadi komedian kayak Nunung. Oke, kita lihat dulu yang berikut itu Meisita. Iya. Ini loh. Apa? Mubazir banget. Kenapa mubazir? Ganteng gini nggak ada yang milikin. Oh ya. Aduh. Ya kamu lah. Kang Sule, gimana Kang Sule? Apanya? Masa lalu biarlah berlalu. Masa depannya sama aku. Aku tuh kalau digombalin gini suka salto. Oke, nanti kita mau tanya-tanya ya kenapa mau jadi komedian. Terus gimana tipsnya dari Kang Sule? Tapi kita lihat dulu profilnya Meisita Lomania. Berikut ini. Di channel YouTube dengan lebih dari 2 juta subscriber, Instagram dengan 2 juta pengikut, hingga TikTok dengan lebih dari 8 juta kali. Meisita. Halo. Nah, kita langsung buka Google Me. Kalau diketik nama Meisita Lomania yang terinspirasi dari Mancing Mania ya namanya ya. Mancing Mania mantap dong itu. Kita lihat apa sih yang dicari orang. Konten kreator, komedian, penyanyi, pemersatu bangsa. Iya banyak banget loh ini apa namanya title kamu ya. Ini baru tapi Kak Feni pemersatu bangsa. Baru ya? Berarti Iya, nambah baru. dong title-nya. Iya. Nah, Dari kita lihat, mana? kita mau lihat dulu ini konten-kontennya Meisita tuh apa aja sih sampai banyak banget itu title-nya. Berikut ini.